Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para ikhwan, para kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, Iwan doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menghadapi ujian hidup diperlukan sikap ikhlas dan sabar dengan senantiasa bersyukur serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, jangan ragu untuk minta dukungan dari orang terdekat. Cari hikmah di balik setiap masalah dan fokus pada solusi yang bisa dikendalikan. Menerima ujian hidup dengan selalu ikhlas dan sabar. Menerima setiap ketentuan hidup dengan ikhlas yang berarti tidak menolak cobaan, melainkan menerimanya dengan lapang dada dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Bersyukur menyadari bahwa selalu ada hal yang bisa disyukuri, meskipun dalam situasi sulit, untuk menumbuhkan pandangan positif. Sabar dalam menjalani kehidupan berarti mampu menahan diri dari emosi negatif seperti marah, cemas, atau frustasi dan tetap tenang serta bijaksana dalam menghadapi situasi sulit atau dalam cobaan hidup. Ini juga mencakup kemampuan untuk bertahan dalam tekanan tanpa kehilangan akal sehat, mengendalikan diri agar tidak mengeluh, dan memiliki keteguhan hati dalam menjalankan kebaikan atau ketaatan. Ada beberapa aspek penting dari kesabaran dalam menjalani kehidupan, yaitu ketahanan dan keteguhan, yang berarti sabar adalah sikap menahan diri dari emosi negatif ketika dihadapkan pada kesulitan. Ini bukan hanya tentang pasif menunggu, tetapi lebih kepada kemampuan untuk bertahan dalam tekanan tanpa kehilangan arah. Pengendalian diri dan kebijaksanaan. Orang yang sabar mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah atau putus asa. Kesabaran membantu seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, menghindari keputusan tergesa-gesa. Ketabahan dalam cobaan, di mana seseorang yang sabar cenderung lebih mampu menghadapi kesulitan karena mereka memahami bahwa segala sesuatu memerlukan proses dan waktu. Sabar juga berarti keteguhan hati dalam menghadapi musibah dan meninggalkan larangan. Sikap aktif bukan pasif. Kesadaran bukan berarti hanya diam saat tertimpa musibah, tetapi justru aktif mencari kebaikan di tengah kesulitan. Kekuatan spiritual dan iman adalah dalam agama Islam. Sabar merupakan keutamaan yang menunjukkan kekokohan jiwa dan iman seseorang. Ini membantu umatnya menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi
kedamaian sejati, membentuk karakter, di mana kesabaran melahirkan karakter yang kuat, tabah dan tahan uji, yang tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif. Hidup dengan penuh kesabaran mencakup berbagai frasa. Kesabaran adalah kebajikan dan kesabaran itu indah. Sabar sesaat di saat marah menyelamatkan dari ribuan penyesalan. Teruslah berjuang. Percayalah bahwa ada yang lebih baik. Menunggu dan sabar dan ikhlas bisa menjadikan seseorang mulia dan terhormat. Motivasi ini bertujuan untuk menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan menghadapi ujian hidup, dan mengingatkan bahwa di balik kesulitan pasti ada hikmah dan jalan keluar. Menganggap cobaan sebagai sukacita, mengetahui bahwa setiap pencobaan memiliki tujuan adalah rahasia lain untuk menemukan sukacita di tengah pencobaan. Namun, satu hal yang dapat dipelajari dari perjalanan di tempat-tempat sulit adalah sukacita juga datang melalui kepercayaan pada kebaikan dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Menghadapi berbagai ujian hidup dalam Islam, diantaranya pertama, tawakal kepada Allah. Salah satu prinsip utama dalam menghadapi ujian hidup dalam Islam adalah tawakal, yaitu kepercayaan dan ketergantungan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berdoa dengan tulus dan ikhlas. Ketiga, bersyukur dalam segala keadaan apapun. Keempat, membaca Al-Quran dan hadis. Sabar dan optimis adalah dua kunci dalam menjalani hidup dengan bahagia dan tenang. Sabar mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tabah dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Sementara itu, optimis mengajarkan kita untuk selalu melihat sisi positif dari segala situasi, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Dalam ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk bersabar, sabar menghadapi gangguan orang lain, melakukan ketaatan, menunggu sholat setelah sholat. Disuruh pula bertakwa kepada Allah supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan sabar adalah menahan hati dan keinginan yang berlebihan dan keinginan yang buruk. Sementara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan sabar adalah pintu kebahagiaan dan kebaikan, sedangkan mengeluh dan gelisah hanya akan membuka pintu kesedihan. Maka oleh sebab itu kita semua harus belajar untuk memiliki sabar dan optimis dalam menghadapi hidup. Kita harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan tenteram, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan untuk menguji iman dan kesabaran manusia, membersihkan dosa-dosa, mengangkat derajat, serta mengajarkan kebijaksanaan serta kekuatan spiritual. Cobaan juga menjadi tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kesabaran menghadapinya, manusia akan mendapat keridhoannya dan menjadi lebih dekat kepadanya. Wallahu alam bishawab.
Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.